Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Al-Mujahidah dari kelas 5B Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik teman-teman, sesuai judul yang diberikan oleh dosen, maka video kali ini saya akan membahas tentang melihat sisi budaya sebagai strategi dakwah. Jadi terlebih dahulu kita mengenal dulu apa sih strategi dakwah dari sisi budaya itu. Jadi strategi dakwah dari sisi budaya merupakan suatu perencanaan matang dan bijak tentang dakwah Islam secara rasional untuk mencapai tujuan Islam dengan mempertimbangkan budaya masyarakat, baik segi materi dakwah, metodologi, maupun lingkungan tempat dakwah berlangsung. Jadi dalam perencanaan strategi dakwah itu berisi rangkaian kegiatan-kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu, strategi merupakan suatu rencana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa strategi dakwah itu merupakan perencanaan yang matang yang memiliki rangkaian kegiatan-kegiatan di dalamnya. Yang kedua adalah strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Ya tentulah kita melakukan perencanaan pasti memiliki tujuan. Ya baik, kita masuk pada inti dari pembahasan ini, yaitu melihat sisi budaya sebagai strategi dakwah. Yang pertama adalah kita harus mengenali tempatnya. Ya tentulah seorang dai atau daiyah terlebih dahulu mengenali dulu tempatnya yang akan didakwahi. Jadi sebelum kita melakukan dakwah, kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Bagaimana keadaan daerah tersebut, bagaimana kulturnya, dan bagaimana situasinya. Dan yang kedua adalah kondisi masyarakat. Jadi kita harus mengetahui seperti apa kondisi masyarakat tersebut. Nah, apabila kita tidak mengetahui latar belakang penduduknya, maka kita tidak akan tahu bagaimana caranya memperbaiki keadaan daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah menentukan metode seperti apa yang akan kita gunakan. Jadi dalam berdakwah itu ada beberapa metode dalam berdakwah. Jadi kita bisa memilih metode seperti apa yang akan kita bawakan dalam mendakwahi penduduk tersebut. Yang selanjutnya adalah metode dakwah. Jadi ada 4 metode dalam berdakwah. Kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah ta'aruf atau pertukaran budaya. Jadi dalam artian kita mengenal budaya satu sama lain. Bisa dikatakan seperti pertukaran dan perkenalan suatu budaya. Dengan mengenal budaya tersebut, maka kita akan mudah memahami dan mengubah sedikit demi sedikit budaya tersebut dengan kebaikan. Yang kedua adalah ta'awanu 'alal birri atau saling menolong dalam kebaikan. Jadi dalam berdakwah itu tolong menolong sangat penting, sangat berperan penting. Tolong menolong atau dalam istilah agama disebut ta'awun adalah upaya untuk saling membantu, saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi dengan saling tolong menolong ini akan jauh lebih mudah kita memperkenalkan agama kita kepada mereka. Jadi sangat penting tolong menolong dalam berdakwah. Yang ketiga adalah tasamu atau bertoleransi. Intinya kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Namun alangkah baiknya kita harus saling menghargai atau saling mengasihi, saling menyayangi. Maka dengan bertoleransi, orang tersebut pun akan menghargai kita juga. Metode yang keempat adalah lakum dinukum waliyadin. Artinya kita harus sepakat dalam perbedaan. Keyakinan atau pemikiran kita jangan sampai memaksakan kehendak, karena pemikiran kita tidak bisa dipaksakan. Dan berdakwah juga tidak bisa dipaksakan.
dalam agama Islam tidak mengejarkan kita untuk memaksa, tapi kita harus perlahan-lahan dalam mengerjakan sesuatu. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan, yaitu dengan berdakwah kita bisa menyebarluaskan agama Islam, dan dalam berdakwah tentunya harus siap segalanya, mulai dari mental, fisik, serta strategi yang benar-benar sempurna agar dapat tersampaikan dengan baik. Baik teman-teman, itulah pembahasan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.